berjumpa lagi di podcast Kreatif Talk bersama aku Erika sebagai moderator kali ini. Dan sekarang aku bersama demisioner sahabat perpustakaan. Boleh berkenalan dulu mungkin? Oke, perkenalkan saya Raditya Prakoso. Untuk asal prodi saya dari Pendidikan Sejarah KIP. Nah, Mas Rahadi ini adalah demisioner sahabat perpustakaan tahun 2021. Mungkin beberapa dari kalian kurang ngerti nih apa sih demisioner itu. Nah, perlu diketahui demisioner adalah kata lain dari alumni organisasi yang telah berumur tugas. Nah, sesuai dengan pembahasan sebelumnya, kali ini kita akan membahas mengenai keorganisasian bersama narasumber yang sangat mengerti dengan keorganisasian ini. Nah, lalu organisasi itu apa sih kan sebenarnya? Oke, mungkin sebelumnya saya juga klarifikasi ya. Jadi di sini saya juga bukan orang yang sangat mengerti, cuma saya juga ikut mengorganisasikan pengalaman organisasi saya di sini. Oke, menurut saya organisasi itu suatu wadah ya, yang harus dimiliki seorang manusia. Mengapa demikian? Karena seringkali manusia itu sebagai homo sosius itu memiliki ketergantungan dengan hubungan terhadap orang lain. Nah, atas ketergantungan ini seringkali manusia itu menimbulkan suatu hal baru. Nah, contohnya peradaban manusia itu seringkali terbentuk dari organisasi tersebut. Kita ambil contoh di masa Eropa di awal revolusi Prancis itu juga diawali dari organisasi. Iya, jadi organisasinya itu lebih sederhana. Mereka itu berkumpul dalam suatu tempat di mana mereka itu ngopi bareng. Iya. Oh, awalnya dari ngopi bareng ya. Iya. Jadi hal yang sebelumnya sederhana itu dapat berubah peradaban manusia pada dasarnya. Jadi organisasi menurut saya itu hal yang sangat penting karena kita tidak tahu gimana organisasi itu nanti berjalan, tapi kita berharap bahwa tujuan yang diinginkan organisasi itu dapat berjalan dengan baik sehingga kita itu bisa ikut membangun peradaban. Jadi terus berkembang sampai saat ini ya organisasi itu ya. Nah, menyimpulkan dikit, organisasi tadi itu berawal dari warung kopi ya Mas. Iya. Informasi sedikit juga bahwa Mas Rahadi ini selain menjabat pernah menjabat sebagai demisioner anggota sahabat perpustakaan, Mas Rahadi ini juga berpengalaman di organisasi lain. Mungkin bisa diceritakan apa yang telah diikuti atau yang telah diikuti. Ya, untuk organisasi itu sebenarnya saya awali sejak saya SMP. Jadi saya ikut organisasi inter sekolah seperti OSIS dan sebagainya. Saya juga minat dalam berbagai bidang. Ya, saya pernah berkecimpung di kesehatan, ikut PMR, terus pramuka. Pramuka ini hampir cukup banyak memberi warna hidup saya karena saya itu sangat dibentuk secara karakter di pramuka. Setelah itu saya pernah ikut organisasi di bidang lingkungan, saya pernah ikut Laskar Hijau. Terus untuk sebagai mahasiswa, saya itu ikut himpunan mahasiswa prodi. Iya, jadi saya juga aktif di sana. Nah, untuk yang di luar itu, saya itu tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasionalis Demokratik. Jadi itu bidang politik. Iya. Ada lagi? Oke. Mungkin dari berbagai organisasi itu menurut saya punya andil dalam membentuk karakter saya. Nah, mengapa demikian? Karena tiap organisasi yang ikuti itu membantu saya untuk semakin berkembang secara pengetahuan dan pengalaman. Nah, semua saya ikut di organisasi terkait lingkungan. Nah, kesadaran saya terhadap lingkungan itu semakin tinggi. Nah, dan kayak pengalaman saya di sahabat perpustakaan ini itu juga membantu saya. Dari awalnya saya itu menganggap sebuah kegiatan literasi itu cuma melulu dengan buku sastra dan sebagainya, ternyata itu sangat luas. Sangat luas. Setelah saya dalami lagi. Benar sekali. Kan pengalamannya sudah banyak mengikuti organisasi ini itu gitu kan dari tadi yang dijelaskan oleh Mas Rahadi. Mungkin apa sih yang membuat Mas Rahadi itu tertarik untuk terjun dalam dunia organisasi? Tentunya itu juga berangkat dari cita-cita saya ya. Jadi saya itu punya harapan sejak saya masih kecil, saya itu bisa dapat bermanfaat. Nah, jadi saya itu seringkali menyimpulkan hidup manusia itu semestinya kayak bunga teratai. Kalau istilah kerennya itu Padma. Nah, kenapa Padma? Padma ini mereka itu hidup
Tapi mereka itu walaupun hidup di tempat yang kotor, mereka tuh berusaha membersihkan. Nah, setelah mereka membersihkan lingkungan yang kotor tersebut, papa itu lalu mati. Dia tuh gak untuk apapun. Jadi dia itu hidup cuma buat bermanfaat untuk orang lain. Nah, jadi itu salah satu ledakan kita. Salah satunya saya sebagai muslim itu untuk hidup. Jadi kita harus bermanfaat. Iya. Bagus banget ya. Alasan tertariknya itu mengapa terjun di dunia organisasi. Lalu adakah papa sendiri selama Mas Hadi ini terjun dalam dunia organisasi? Apa yang dihadapi mungkin? Tentunya di setiap organisasi itu kan punya karakter sendiri. Contohnya satu perpustakaan. Nah, tantangan di sini nih, saya ini kan mau nggak mau harus sangat mendalami apa yang saya ikuti. Contohnya kita ikut organisasi literasi. Kita tuh mestinya tahu literasi ini konteksnya itu sampai mana aja. Nah, seringkali kan orang itu kan kayak ini ikut organisasi ini, tapi dia tuh nggak benar-benar menjiwai. Ngerti ya, Iya. Padahal kalau kita benar-benar menjiwai, kita bisa ngambil hal positif dari organisasi tersebut. Nah, susahnya itu, karena dengan banyak organisasi yang kita miliki, itu tentu buat kita itu banyak lebih adaptasi. Lebih banyak ketemu orang baru, organisasi yang strukturnya baru. Iya. Oke. Saya juga dulunya kan sebenarnya pendiam. Pendiam. Iya. Setelah saya ikut organisasi, mau nggak mau kan saya terpaksa harus lebih aktif. Iya. Terus lebih komunikatif. Nah itu ternyata bantu saya untuk lebih berkembang. Bermanfaat buat Mas Hadi sendiri ya tentunya ya. Nah setelah tantangannya, mungkin selama terjun di dunia organisasi, apa sih kesan yang paling unik atau yang paling diingat Mas Hadi sampai saat ini? Oke, untuk kesan yang unik ya. Jadi tentunya saat kita bertemu banyak orang ya, kita kan juga belajar banyak karakter. Nah, seringkali karakter manusia itu kan kadang bikin kita heran. Nah, kenapa kok orang ini pendiam, ternyata bisa ikut organisasi gitu kan? Padahal dia itu kan seringkali itu cuma diam, disuruh ini ikut. Nah, ternyata itu cukup menarik menurut saya, karena orang yang diem aja itu masih berusaha buat mengembangkan dirinya. Dan itu memacu saya kayak semua, oh ini ternyata dia loh masih mau berusaha. Berarti dia juga kemungkinan nantinya bisa menjadi salah satu teman saya untuk berjuang sesuai cita-cita saya gitu. Jadi selain itu hal yang unik itu saya bukan seringkali sebetulnya sih pernah gitu. Jadi saya dekat dengan teman seorganisasi saya, kami kejadian gitu. Jadi kayak biasa lah. Oh biasa gitu lah. Di organisasi punya surprise ya. Mungkin bonus lah. Oh bonus ya. Kalau kabar ya kayak kita alhamdulillah gitu ya. Enggak. Yang dari kesan, tantangan, pengalaman itu kan banyak sekali. Mungkin dari Mas Hadi, apa ada harapan sih buat organisasi sahabat perpustakaan nanti ya? Nah, harapan saya itu organisasi sahabat perpustakaan itu tetap berkembang lagi. Nah, bila kita lihat organisasi sahabat perpustakaan itu kan juga masih organisasi baru. Nah, dari tahun ke tahun itu perkembangannya cukup baik sekali malah. Jadi saya harapkan itu kita bisa mengeksplor lagi. Jadi kita itu nggak perlu kayak literasi itu hubungannya sama sastra dan sebagainya. Kayak kita itu kan semakin hari kita juga mengalami berbagai masalah sebagai manusia. Contohnya kita menghadapi krisis iklim. Terus untuk Indonesia itu kita masih punya pekerjaan besar di lingkungan pendidikan. Mungkin kita bisa juga mengeksplorasi ke sana. Atau mungkin ke kesenian. Seringkali sering ditinggalkan kan. Ya semua kita belajar terkait budaya yang jarang dipublish sama orang, itu kan bisa membantu kita sebagai membantu menjaga peradaban lah. Benar banget, terima kasih ya Mas Radian. Mungkin tidak kata untuk sahabat itu untuk lebih baik. Depannya ini ya. Semangat. Terus lebih apa ya? Lebih energik lah. Karena dunia literasi itu cukup berat kan. Kita tahu sendiri bagaimana masyarakat Indonesia itu masih agak asing gitu. Iya benar.
Oke. Yang terakhir tentu apa ya? Saya itu lebih mungkin lebih menarik lagi. Jadi kata Mas Hadi, semangat, energi, dan menarik ya. Oke, terima kasih buat Mas Hadi untuk join di podcast Creative Talk saat ini. Nah, buat teman-teman tetap ikuti Creative Talk